watt misalkan, berarti dayanya atau wattnya 60 watt, kemudian tegangan voltnya 12 volt, sama dengan di dalam sebuah warna yang berbeda itu ada perbedaan lekukan jenis plat. Kenapa dia tidak dibuat lurus semua? Kenapa harus dibuat perbedaan blinkernya berbeda? Kali ini kita mau ngebahas tentang sikring. Semua kendaraan dari roda 2 ataupun roda 4 dan sebagainya itu rata-rata sudah punya pengaman sikring tersebut. Nah, warna-warna sikring kok banyak ya, warna-warni. Nah, apakah warna-warni ini sebagai untuk hiasan ataupun ada arti filosofi tersendiri? Nah, di sini ada varian sikring colok yang modelnya besar, tergantung oleh rumah sikring masing-masing kendaraannya, dan warna akan mempengaruhi tingkat ampernya. Ini juga ada ukuran yang kecil untuk sikringnya ya, dan ada juga ukuran yang versi motor sekarang sudah hampir mirip dengan mobil, dia kayak gini modelnya ini ya. Dan untuk yang versi generasinya paling terdahulu dia pakai model botol. Oke, setiap warna sikring mempunyai arti tersendiri, mau yang besar ataupun yang kecil. Untuk yang warna merah di sini 10 ampere. Kemudian untuk warna biru itu 15 ampere. Untuk warna kuning itu 25 ampere ya. Untuk yang warna hijau itu 30 ampere. Yang kecil untuk yang warna oranye ini 5 ampere. Yang coklat 7,5 ampere. Yang merah 10 ampere. Yang biru 15 ampere. Untuk yang putih 25 ampere. Setiap warna ini memiliki arti masing-masing, tidak bisa disamakan. Nah, sekarang apa fungsi daripada sikring tersebut dan seberapa penting sikring terpasang sesuai dengan keadaannya? Sikring adalah sebuah pengaman atau fuse. Kemudian apa dampak jika sikringnya nggak sesuai? Misalkan ukuran 7,5 ampere ini yang standarnya di kendaraan dipasang ukuran 25 ampere ataupun sebaliknya. Biasanya yang terjadi untuk efek jangka panjangnya, jika ukuran sikring SOP-nya kecil dipasang yang terlalu besar, dia tidak bisa memberikan sebuah keadaan yang stabil. Jika ada konsleting, dia tidak akan bisa putus, alhasil akan dampak bahaya, arus akan balik arah dan terjadi konslet. Ada pula yang ukurannya aslinya besar, misalkan ukuran 25 ampere kok dipasang 7,5 ampere, itu reaksi daripada pengamannya tidak akan berjalan dengan maksimal. Dia tidak akan efisiensi, sikring akan cepat londot. Kemudian penyebab sikring putus, nah ini tidak ada kata lain daripada konsleting jalur. Misalkan ada shortnya komponen elektronik yang terpasang di motornya ataupun di segala kendaraan. Jika terjadi penyatuan kabel atau penurunan elektronika yang sudah short dengan massa atau segala macam, dia akan bunuh diri sendiri tanpa membunuh komponen rangkaian komponen tersebut ya, dia akan secara otomatis mati. Maka usahakan ukuran sesuai dengan standar pabrikan. Jika kita mau mengetahui ukuran ampere yang akan kita gunakan di kendaraan, misalkan kita akan merangkai sebuah kelistrikan tambahan yang untuk custom variasi, misalkan kita mau masang lampu misalkan ataupun klakson misalkan, nah jadi harus kita buat ukuran sikring sendiri. Kita bisa menggunakan rumus P sama dengan V kali I ya kawan ya. Nah, untuk P ini daya atau watt, V ini tegangan dalam satuan volt,
I itu ampere atau arus listrik yang mengalir. Kalau kita mau nyari I-nya, berarti sama dengan I P per V. Ya, diartikan P itu watt, V itu tegangan, I-nya itu kan arus listrik yang akan kita cari. Misalkan contoh, berapa arus listrik yang mengalir atau sikring yang kita gunakan, berarti P misalkan kita pakai lampu yang 60 watt misalkan, berarti dayanya atau wattnya 60 watt, kemudian tegangan voltnya 12 volt, sama dengan 60 dibagi 12 sama dengan 5 ampere. Nah, belum cukup sampai di sini, kita harus ada lonjakan arus, berarti kali 2. Nah, berarti sikring yang kita gunakan 10 ampere. Nah, 2 ini kita gunakan untuk terjadinya lonjakan arus. Maka kita dengan daya lampu 60 watt kita gunakan sikring 10 ampere. Setelah tadi versi warna untuk sebuah pembeda ukuran, di dalamnya ada sebuah plat. Kalau untuk ukuran kaki panjang tetap sama, tebal tetap sama ya. Di dalamnya ada sebuah plat yang jadi pertanyaan, kenapa sih plat di dalam sikring sama pabrikan tidak dibuat sama rata? Enggak disama nih. Nah, ini kira-kira contohnya yang ada di dalam sikring. Pasti ada lekuan-lekuan yang berbeda. Kenapa ukuran sikring semua tidak dibuat lurus? Ya, dari ukuran yang 5 ampere sampai dengan yang tinggi, kenapa ukurannya tidak dibuat lurus, tetapi dibuat yang berbeda untuk timah timbal di dalamnya atau plat penghubung di dalamnya. Oke. Nah, untuk keadaan tersebut berarti menandakan perbedaan sebuah arusnya, perbedaan sebuah ampernya yang mengalir. Jadi nanti ketika arus mengalir, disitulah untuk seleskop perbedaan perjalanan arusnya. Ini ada sikring warna oranye ukuran 5 ampere. Kemudian ada sikring coklat 7,5 ampere. Ada sikring 10 ampere warna merah, warna biru 15, kuning 20, putih 25. Anda perhatikan dari segi warna menandakan warna baju sudah berbeda. Di dalamnya punya kompeten masing-masing yang tidak sama. Artinya begini, di dalam sebuah warna yang berbeda itu ada perbedaan lekuan jenis plat. Dari yang ukuran paling kecil, perhatikan lekuannya ya, kemudian 7,5 ampere diperhatikan lekuannya, 10 ampere berbeda lagi, 15 berbeda lagi, 20 berbeda lagi, 25 berbeda juga. Kenapa dia tidak dibuat lurus saja ya? Dan perbedaan itu ada di bagian yang paling tinggi dan paling rendah. Untuk ukuran yang paling tinggi dia hanya bentuknya seperti gunung. Untuk yang paling rendah dia melingkar-lingkar kayak cantolan. Kalau yang 7,5 ampere kayak es kebalik ya. Kemudian untuk yang 15 dan 20 ampere hampir sama persis, cuman berbeda kalau kita perhatikan dengan seksama. Hampir mirip dengan gunung yang tidak lancip tapi ada perbedaan tingkat lebarnya. Begitupun sama dengan keadaan yang besar ini, dia berbeda-beda, warna beda, lekuan pasti berbeda, tidak bisa sama. Menandakan identitas daripada arusnya nanti yang akan mengalir, kompetensinya masing-masing. Nah, ini sebuah gambaran yang ada di dalam sikring tersebut. Ini sikring 25 ampere. Ini gambaran. Ini sikring 5 ampere. Ini sikring 7,5 ampere. Nah, ini pertanyaan kita. Kenapa dia tidak dibuat lurus semua? Kenapa harus dibuat perbedaan pelinkernya berbeda? Gitu kawan, sesuai dengan sikring yang berbeda-beda juga.
Berarti keadaan tersebut mengartikan dengan sikring yang ampernya besar, dia mampu untuk menahan arus yang besar. Dia membutuhkan sirkulasi arus yang cepat, sirkulasi arus yang kuat. Berarti kalau kita ambil posisi ini kaki sikring, di sini ada arus, berarti dia langsung kuat larinya. Seret, cepat perjalanannya. Ya, tidak diperlambat untuk prosesnya. Ya, lebih kuat dia tahanannya. Anda bandingkan dengan yang 5 ampere, itu arus yang dari sini masih dilingkar-lingkarkan. Ya, melingkar ke sini, melingkar lagi ke sini dan seterusnya. Apalagi yang 7,5 ampere akan dibuat melingkar berbeda lagi. Dari arus bawah ke depan dulu, melingkar dulu ke samping, naik dulu ke atas, turun lagi ke bawah, baru ending ke outnya arus. Kalau yang 25 ampere kan dari bawah langsung naik ke atas, seret, nah gitu. Pabrikan membuat yang berbeda itu sebagai identitas ampere yang mengalir. Berarti kalau jarak tempuh ini sangat berpengaruh, jarak kecepatan sangat berpengaruh. Semakin seleskop itu jalannya hanya seperti ini, berarti arusnya akan cepat untuk keadaannya, lebih kuat untuk posisinya, seret ya. Kemudian untuk yang ini melingkar dulu, bahkan yang ini lebih melingkar lagi. Nah, coba kenapa dia tidak dibuat lurus semua ya? Kenapa dia tidak dibuat lurus semua? Misalkan yang ini lurus, begitupun yang ini lurus ya, begitupun yang pokoknya sikring ini kan beda-beda tuh. Kenapa identitasnya tidak dibuat sama lurus? Nah, ada kemungkinan perjalanan arus di setiap ukuran sikring sudah berbeda-beda speknya, jadi tidak bisa disamakan. Misalkan semua dibuat lurus, untuk apa ukuran sikring ini dibuat yang berbeda? Wong jalannya arus cepat seret gitu, tujuannya A ke B itu cepat, per detik sudah cepat. Cuman kalau dibuat lingkarnya berbeda, misalkan ada yang kayak S, yang kayak U, yang kayak Z misalkan, itu perjalanan arusnya sudah memakan waktu yang lama, durasinya agak dilamain, perjalanan arusnya agak dibuat semakin mengecil ketika liku-liku semakin banyak. Logikanya jalan kita tujuan dari rumah ke pasar lurus, ini tempo waktunya 10 menit sudah nyampe. Tapi sama-sama dari rumah ke pasar, di sini macet sampai muter-muter, alhasil waktu tempuhnya akan lama, durasinya akan lama, menghabiskan waktu yang lama. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti kita menghabiskan biaya yang banyak. Dengan bahasa berarti dompetnya kering. Nah, seperti itu kira-kira, ukurannya semakin kecil. Oke, bisa dimengerti dari sini ya kawan ya. Oke, gitu saja kawan ya pengertian daripada sikring. Oke, gitu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.